Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya setelah saya berhari-hari, ya, lebih tepatnya 2 hari ini saya tidak muncul di YouTube dikarenakan saya sedang sibuk menggosok fosil Gali Kelor Jumat Kliwon. Ini adalah fosil Gali Kelor Jumat Kliwon yang saya asah secara manual. Ini saya asah secara manual berhari-hari, yang mempunyai motif badar emas di bagian tengahnya, bagian sini, terus bagian belakangnya ini polos, hitamnya hitam pekat. Dan alhamdulillah ternyata fosil Gali Kelor Jumat Kliwon hasilnya cukup luar biasa. Setelah saya poster dan saya tes berkali-kali, ternyata hasilnya cukup memuaskan. Pada saat saya tes pertama, saya tembak di jarak 1 meter dengan 5 pompaan, tidak apa-apa. Setelah itu tahap keduanya saya ambil fosil Gali Kelornya di dalam gelas tersebut. Gelas tersebut masih ada air sisa rendaman fosil Gali Kelor Jumat Kliwon ini. Saya tembak lagi dengan jarak 1 meter, 5 pompaan, tidak apa-apa. Saya ulangi kedua kalinya, tidak apa-apa. Bahkan sampai ketiga kalinya pun tidak apa-apa. Karena pada umumnya yang sering kita jumpai, fosil Gali Kelor jika itu mempunyai energi alami yang bisa menahan tembakan di sebuah gelas, gelasnya bisa ditembak dengan senapan angin tidak apa-apa. Itu biasanya kalau fosil Gali Kelornya diambil terus ditembak lagi itu pecah. Ada juga yang masih bisa bertahan sekali atau 2 kali. 2 kali pun itu jarang kita jumpai, apalagi yang sampai 3 kali. Dan ternyata yang sampai 3 kali ini terdapat saya temukan di fosil Gali Kelor Jumat Kliwon. Alhamdulillah sudah jadi, ini tinggal naik ring saja teman-teman. Saya suka sekali karena di bagian tengahnya ini ada motifnya, garis menggaris agak sedikit melengkung badar emas, karena ini motifnya warna kuning keemasan. Berbeda dengan badar perak. Kalau badar perak itu kan warnanya putih, putih mengkilat layaknya perak, tapi ini warnanya kuning keemasan. Dan lagi saya mempunyai rencana, ini akan saya arahkan ke pengrajin, pengrajin gosok aki atau pengrajin pengasah aki untuk membuat 2 liontin. Ini sudah saya siapkan 2 liontin kuningan. Terus rencananya ini yang akan saya asahkan, ini pas kalau dibuat 2 nanti. Karena untuk ukurannya, jika ini saya tempelkan di sini, ini pas, terus ini kan agak tebal, dibelah jadi 2 yang sebagian masih tersisa bisa dipakai untuk liontin ini, jadi pas ini. Dan buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, di sini saya sengaja tidak menunjukkan video pengetesannya dikarenakan 2 hal. Satu, pertama, alasannya seperti yang saya katakan kemarin-kemarin di video saya sebelumnya, agar tidak menjadikan sebuah kesombongan atau pameran, karena hal semacam ini tidak untuk dipamer-pamerkan. Terus yang kedua alasannya yaitu agar tidak mendapatkan pelanggaran YouTube. Meskipun dengan cara lain agar tidak melanggar pedoman komunitas YouTube juga bisa, tapi saya tidak akan membuatnya lagi dikarenakan ini bukanlah sebuah pameran, hanya boleh dilihat pada orang-orang tertentu atau secara pribadi saja ya. Kalau di media sosial ini kan umum, semua orang bisa melihatnya. Jadi itu menurut saya kurang bagus dan tidak baik, karena ini bukan sebuah tontonan yang patut dipamerkan. Karena hal semacam itu akan bisa melemahkan fosil Gali Kelor dikarenakan fosil Gali Kelor ini adalah penetral atau bertentangan dengan energi yang negatif. Disebabkan hal-hal yang mungkin tidak kita sangka-sangka, bahwasanya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita pertontonkan itu termasuk tontonan yang unsurnya negatif juga. Karena jika ada niatan untuk memamerkan atau mempertontonkan terbesit dalam hati dan pikiran kita, itu juga termasuk sesuatu yang negatif, sehingga itu bertentangan dengan fosil Gali Kelor. Dan ini sudah pernah saya katakan berkali-kali di video saya sebelumnya. Ya, ini adalah detailnya fosil Gali Kelor yang rencananya saya akan asahkan menjadi 2 buah liontin, dan yang sudah saya asah pribadi, saya asah secara manual. Nah, inilah jika kita lihat dari jarak dekat,
Ini ada badar emasnya. Hanya saja ini tidak terlalu terlihat ya teman-teman ya, karena terkena minyak, apalagi warna minyaknya itu berwarna hitam, misik hitam. Kemarin sebelum saya minyaki, ini badar emasnya sangat terlihat jelas sekali karena ini tertutup minyak setelah saya booster. Nah, ini termasuk tidak terlalu halus ya, karena maklum ini saya hanya menggunakan amplas dan saya gosok dengan tangan saja. Jadi maksimalnya hasilnya seperti ini. Tidak terlalu halus meskipun sudah sedikit mengkilat, tapi mengkilatnya ini efek dari minyak, bukan mengkilat karena gosokan. Nah, kalau begini terlihat jelas sekali ini badar emasnya. Nah, inilah yang sudah pernah saya coba. Pada saat itu saya taruh di dalam gelas berisi air, saya tembak jarak 1 meter, 5 pompa, tidak apa-apa. Setelah fosil galligalornya saya ambil, dan hanya tersisa airnya saja di dalam gelas, bekas rendamannya masih mampu menahan senapan angin jarak 1 meter 5 pompa. Terus saya ulangi kedua kalinya, ternyata juga masih mampu menahan. Bahkan sampai ketiga kalinya masih mampu menahan, tapi ada sedikit retak ketiga kalinya. Dan menurut saya itu cukup bagus sekali karena kebanyakan fosil galligalor yang kita jumpai, setelah kita ambil fosil galligalornya dari gelas, itu gelasnya tidak mampu menahan bekas rendaman airnya. Ada juga yang mampu menahan, itu pun sekali. Dan ada juga yang mampu menahan sampai 2 kali, itu pun jarang sekali. Tapi kali ini bisa mampu menahan sampai 3 kali, meskipun yang ketiga kalinya sedikit retak. Gitu. Ini sudah saya booster kemarin, dan ini yang bongkahannya, rencananya saya buat liontin. Ini sudah saya siapkan liontin dari kuningan. Sepertinya kuningannya ini kuningan alpaka sepertinya ya. Nah, ini pas cocok untuk 2. Ini kalau yang di sini ini pas bagian sini. Terus nanti ini kan tebal dibelah menjadi 2. Yang bagian sini ini pas di sini. Rencananya begitu. Semoga nanti juga hasilnya cukup memuaskan sekali. Dan khusus buat sahabat-sahabat yang masih pemula, semoga ini menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya buat sahabat-sahabat yang pemula, menyukai atau hobi dengan fosil galligalor, entah itu suka dari segi seninya, keindahannya, suka dari segi energinya atau manfaatnya dan lain sebagainya. Nah, itulah sekilas fosil galligalor Jumat Kliwon yang barusan saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semuanya ditambahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu diberi kesehatan lahir batin oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.